isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita masuk di program Radio Sahabat Isoman, dan tentunya program ini seperti biasanya bisa Anda simak dan bisa Anda ikuti setiap jam 8.30. Nanti kita rerun lagi ya programnya di jam 16.30. Dan sahabat, Radio Sahabat Isoman ini menghadirkan narasumber yang pernah terpapar COVID-19 dan saat ini menjadi penyintas. Tidak hanya itu, ada beberapa narasumber kami yang pernah mendonorkan darah plasma konvalesennya juga ya. Dan seperti apa, nanti kita akan coba menghubungi salah satu narasumber kita pagi hari ini, yakni rekan Puji Rahayu, seorang mahasiswi. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Puji. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Oke, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya pagi hari ini untuk mengikuti atau jadi narasumber di Radio Sahabat Isoman. Apa kabar Puji? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mungkin sebulan atau dua bulan yang lalu nggak baik ya, karena terpapar gitu. Gimana nih? Ceritanya seperti apa sih? Kapan terpapar? Kemudian gejala-gejalanya kayak apa sih waktu itu? Jadi aku awal mula terpapar itu akhir bulan Juni. Sekitar bulan Juni itu tiba-tiba ngerasa nggak enak gitu badannya. Tiba-tiba lemes, habis maghrib lemes. Terus malam harinya itu meriang yang banget, nggak biasanya. Nggak kayak flu biasa gitu kan? Terus? Tiba-tiba meriang itu panas, udah panas. Besoknya itu kayak nggak bisa ngerasain apa-apa. Oh, langsung ini ya? Langsung anosmia ya? Belum. Oh, belum. Itu masih lidahnya nggak bisa ngerasain rasa manis, asin gitu, nggak bisa. Kayak tebel gitu. Iya. Terus 3 hari setelah itu baru itu kayak penciumannya mulai turun. Kayak parfum itu nggak bau sama sekali. Baru kalau dideketin hidung itu baru bau. Besoknya benar-benar nggak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali. Ya ampun, rasanya juga sama ya, nggak merasakan sama sekali. Jadi gejalanya Puji ini awalnya meriang-meriang, dan meriangnya ini beda kayak flu ya. Kemudian ada ini nggak kayak batuk, habis itu kayak apa nyeri-nyeri, kemudian sesak nafas atau sakit tenggorokan gitu? Iya ada. Jadi awal pas merasa meriang itu kayak memang udah ke dokter duluan kan, pas meriang besoknya langsung ke dokter itu katanya kena MA. Terus sama radang tenggorokan kayak gitu. Tapi itu belum dites ini ya? Belum. Apa? Iya, jadi belum diketahui apakah positif atau negatif kan? Iya. Nah, taunya ini berapa hari setelah itu, Puji? Sekitar 3 hari setelah itu. Begitu aku ngerasain nggak bisa mencium, itu baru pergi antigen langsung ternyata positif. Oke, baik. Puji, saya pengen tahu juga nih, kira-kira terpaparnya itu di mana sih waktu itu? Sadar nggak? Misalnya di mana begitu? Atau mungkin lagi ngerasa, oh mungkin saya di sini ya kayak gitu? Di mana? Waktu itu saya kurang tahu pasti sih di mana lokasi saya terpapar. Tapi saya sebenarnya nggak kemana-mana, cuman pergi belanja gitu kan, kayak sehari-hari biasa. Tapi memang sebelum saya terpapar itu ada tetangga yang memang sudah terpapar. Terus Puji ada kontak begitu dengan mereka atau? Iya. Oh iya. Oke ya, dan itu tidak disadari sebenarnya ya. Tapi waktu itu Puji juga prokes kan, maksudnya tetap pakai masker dan sebagainya ya? Iya, tetap pakai masker, kemana-mana mesti pakai masker. Tapi tetap tembus aja gitu ya. Oke. Puji saat itu ketika diketahui positif, nah apa yang dilakukan pada saat itu? Apakah langsung isolasi mandiri di rumah, menghubungi siapa, atau panik, atau bagaimana? Waktu pertama kali habis antigen dan diketahui positif, yang jelas pertama kali panik ya Mas. Panik banget, belum tahu langkah pertama apa yang harus dilakukan sama kita. Kayak laporan ke siapa. Ya udah waktu itu pertama saya laporan dulu ke klinik, sama klinik diarahin ke rumah sakit aja Mbak.
Sedangkan waktu itu kan rumah sakit benar-benar darurat, padat gitu kan. Waktu itu full. kan benar-benar COVID meningkat. Jadi takut buat ke rumah sakit. Akhirnya pulang ke rumah, nyampe rumah isolasi mandiri di dalam kamar, semuanya udah disiapin di dalam kamar. Sama saudara, sama kakakku itu udah disiapin kayak tempat minum, gelas, piring, semuanya itu udah disiapin di dalam kamar. Jadi begitu pulang, disuruh bersih-bersih badan, langsung masuk kamar, nggak keluar sama sekali. Jadi ada area pribadi gitu ya? Iya. Oke. Maaf ya, ini ada agak batuk sedikit, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi suaranya agak gimana gitu. Terus gimana ini Puji pada saat itu melanjutkan dengan isolasi di rumah saja atau menghubungi pihak rumah sakit atau sampai sembuh melakukan isolasi di rumah atau gimana itu? Kebetulan kalau saya sendiri isolasinya di rumah sampai sembuh, selama 14 hari itu full di rumah. Jadi pertama kali saya memang nggak ke dokter, tapi ada saudara-saudara gitu yang kontak langsung sama dokter, jadi diarahin buat beli obat ini, apa antisipasinya apa aja kayak gitu. Jadi ada konsultasi sendiri sama dokter. Meskipun nggak ke dokternya langsung ya, Mas. Oh, jadi menghubungi dokter ini ada kayak via WA gitu ya? Lewat orang lain. Oke, baik. Kira-kira yang dilakukan saat isolasi mandiri ini apa saja sih, Ji? Kalau selama isolasi mandiri, mungkin kita bedain tempat makan kita sama yang di sekitaran rumah, sama keluarga. Bedain tempat makan, terus pakaian itu juga harus disendiriin, kalau bisa habis ganti langsung cuci, habis ganti cuci gitu. Terus kalau setiap pulang keluar kamar kayak gitu bawa hand sanitizer, terus di desinfektan kayak gitu biar nggak nular ke semuanya. Oke. Tapi selama isolasi mandiri nggak ada kendala apapun ya, dalam arti berjalan sesuai dengan apa yang bukan diharapkan, tapi tentunya kadang-kadang kan mungkin isolasi mandiri 14 hari, pada hari kelima atau hari keberapa gitu, aduh kok tambah parah ya kayak gitu, enggak kan? Pernah sempat hari keempat kalau nggak salah, jalan hari keempat. Hari pertama itu saya ngerasa kayak lemes, hari kedua lemes, hari keempat itu mulai kayak, maaf ya Mas, muntah. Oh iya. Hari kelima itu muntah. Terus hari kelima saya konsultasi ke dokter lagi, saya tanya-tanya, disuruh datang ke sana dengan prokes lengkap pastinya. Baru itu kayak diarahin, oh ternyata ini mbaknya nggak kuat sama vitamin ini. Oh iya. Mahnya turun. Ternyata ada salah satu vitamin yang nggak bisa saya minum karena saya ada mah gitu. Itu sampai muntah, sesak nafas juga karena mahnya naik. Iya, karena memang Puji ada penyakit lain yaitu mah, dan ini ternyata berpengaruh juga gitu ya, sampai muntah gitu. Dan saya baru tahu. Baru tahu kalau misalnya ada yang terpapar COVID ini sampai muntah sebenarnya. Selama ini yang saya pernah wawancara itu jarang ada ya, bahkan mungkin nggak pernah yang sampai muntah gitu ya. Cuman ada yang sesak nafas, batuk-batuk kayak gitu biasanya sih, kayak gitu. Nah, apakah selama ini ada pihak-pihak lain yang selain keluarga yang membantu Puji dalam proses penyembuhan? Siapa ini kira-kira? Kalau selama ini saya sama keluarga, sama kakak, sama paman kayak gitu, yang ngebantuin kayak setiap hari kayak dibeliin susu, kayak nutrisi kayak gitu sih. Jadi total selama ini dibantu oleh pihak keluarga saja ya? Iya. Tetangga atau teman atau apa gitu masih belum pada saat itu ya? Belum. Oke, Puji ini kan tinggal bersama dengan keluarga. Tentunya meskipun sudah menerapkan prokes di keluarga, apakah ada kekhawatiran begitu? Misalnya, aduh jangan-jangan nanti keluarga saya bisa tertular nih atau apa begitu pada saat itu, gimana nih? Iya benar sekali.
Jadi waktu itu saya pertama kali kena positif, bingung kan kondisinya nggak bisa. Saya mau isolasi di mana? Salah satunya adalah di rumah, dan itu harus sama kakak, sama ibu jadi satu. Dan itu kondisinya di situ ibu lagi sakit, ibu kena stroke. Terus ibu juga ada penyakit asma bawaan, otomatis saya sendiri ini mengkhawatirkan loh ya kalau kena ya. Iya. Otomatis di situ saya sendiri udah stres karena saya positif, ditambah lagi gimana caranya biar orang-orang sekitar saya, terutama ibu ini nggak kena gitu loh. Jadi kayak otomatis apa yang selesai saya sentuh itu dibersihkan. Oh, langsung begitu ya? Iya. Jadi takut sendiri. Tapi saat ini Puji, setelah Puji sembuh pun atau ketika menjalani isolasi mandiri, itu anggota keluarga masih aman-aman aja ya? Nggak ada yang tertular atau apa? Alhamdulillah ya, aman. Ibu juga masih sehat ya? Atau gimana saat ini? Sehat. Sehat, oke, baik. Jadi keluarga juga saya kira mungkin sangat peduli dan prokesnya ketat sekali sehingga tidak sampai tertular gitu kan? Iya. Oke, Puji, saya ingin tahu juga nih ya, sebenarnya kalau menurut Puji, pernah kayak cerita-cerita dengan orang lain gitu ya terkait dengan COVID-19 gitu, mungkin dengan sesama penyintas atau mungkin dengan orang lain yang belum pernah terpapar begitu. Kira-kira sebenarnya ini penyakit apa sih kayak gitu? Pernah nggak ngobrolin gitu? Karena kan kadang-kadang ada orang yang pengen cepat sembuh ya, atau ada orang yang kadang ketakutan sekali sehingga harus tanya sana, tanya sini dan sebagainya gitu. Pernah seperti itu? Pernah. Jadi sebelum saya terpapar itu kan benar-benar kayak percaya nggak percaya ya ada COVID. Nah, Terus begitu terpapar, oh ternyata COVID ini ada loh di sekitar kita, dan saya sendiri yang kena. Oke. Kebetulan waktu itu saya bareng sama beberapa teman yang memang kena juga. Akhirnya kita kayak sharing, apa sih yang langkah-langkah yang dilakukan. Kayak misal teman saya pergi ke dokter punya solusi kayak gini, saya terapkan di diri saya. Oke. Dan pada saat itu ada semacam ini nggak, yang dialami oleh Puji ini mungkin gejalanya nggak terlalu berat ya? Iya betul ya? Iya. Atau biasa lah kayak gitu kan? Nggak sampai butuh kayak oksigen atau apa gitu, enggak ya? Nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai. Nah ini otomatis mungkin juga karena tidak terlalu berat, mungkin ya dibawa apa, easy going aja gitu kan? Nggak terlalu yang sampai dipikir terlalu berat atau apa kan gitu ya? Oke, iya kalau begitu, kalau menurut Puji sendiri sebenarnya apa sih yang membuat orang supaya bagi mereka yang terpapar COVID-19 ini bisa segera sembuh gitu, apa saja sih? Kalau menurut Puji sendiri dengan apa yang sudah dialami? Kalau dari saya sendiri, mungkin tetap prokes tadi dijalanin selama menjalani isoman atau udah selesai ya. Kemudian yang selanjutnya itu vitamin. Vitamin itu sangat penting sih menurut saya. Kalau makanan? Kalau makanan yang sayur kayak gitu, terus konsumsi susu rutin kalau saya sendiri kayak gitu, itu ngasih efek banget. Terus madu anget tiap pagi itu madu anget. Itu kayak aja. Gitu. Makanan nggak ada ini ya, kayak apa pantangan gitu nggak ada ya? Nggak masuk ada semua berarti ya? Iya masuk semua. Malah disaranin kan makan yang banyak. Iya. Nah ini mempercepat proses penyembuhan gitu kan. Iya, suasana hati bagaimana nih? Kalau suasana hati? Positive thinking aja sih. Positive thinking ya. Suasana hati harus positive thinking. Baik, ini yang bisa mempercepat penyembuhan ya. Oke, Puji, satu lagi. Enggak satu sih, ada kurang berapa ini ya? Kurang sekitar 3 atau berapa pertanyaan ini. Nah, kira-kira kalau misalnya Puji ingin berterima kasih ya atas kesembuhan ini, ingin berterima kasih pada siapa saja nih? Yang jelas yang pertama sama keluarga saya, sama kakak yang udah benar-benar struggle bantuin kalau saya butuh ini langsung dicariin. Kan saya nggak bisa kemana-mana.
terus kemudian sama paman juga yang udah setiap pagi ngirim makanan. Aduh, iya ya. Sama sekitar tetangga itu ada yang ngebantuin kayak setiap pagi ngingetin buat apa namanya, caring gitu, apa bahasanya? Jemur ya. Berjemur. Berarti juga melakukan ini ya, berjemur ya. Iya. Mungkin jam berapa sih, pagi atau jam 10 ke atas gitu, atau jam berapa? Kalau saya dulu waktu berjemurnya jam 9. Jam 9 ke atas sampai jam 10 sampai jam 10. Oke, itu udah cukup ya dirasa ya. Udah cukup banget. Baik. Kemudian apa Puji dulu sebelum terpapar pernah divaksin atau gimana? Sebelum terpapar belum pernah vaksin. Itu mau vaksin hari Rabunya mau vaksin. Ternyata keduluan sama terpapar. Nah, oke. Jadi belum divaksin tapi keduluan terpapar. Dan saat ini kan harus jeda berapa? 3 bulan ya? Atau berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan baru boleh vaksin ya? Oke, berarti saat ini masih belum vaksin kan? Karena belum 3 bulan ya? Iya. Oke, baik. Nah, Puji, saya ingin tahu juga nih, kira-kira kalau saat ini kan sudah mulai agak turun ya kasus COVID-19 itu, iya kan? Iya. Nah, iya. Ada pesan apa sih yang bisa disampaikan gitu pada sahabat Suara Sidoarjo, ya? Sahabat-sahabat yang saat ini mendengarkan atau menyimak program ini, kira-kira apa yang dialami Puji, kemudian dengan situasi COVID semacam ini meskipun sudah turun, nah pesan atau saran apa yang bisa kita dapatkan? Mungkin teman-teman meskipun COVID udah turun dari bulan lalu, tetap jaga prokesnya, double mask, terus double masker, kemudian jangan lupa cuci tangan. Kalau kemana-mana habis pegang sesuatu itu jangan lupa buat pakai hand sanitizer kayak gitu. Jangan lupa jaga makanannya sih, makanan yang utama, yang bergizi. Oke, baik. Puji, kalau misalnya saya tanya kira-kira setelah sembuh ini, hal apa yang ingin Puji segera lakukan? Setelah sembuh, saya yang pertama pengen vaksin. Kemudian? Kemudian pengen ngelamar kerja, Kak. Iya. Karena waktu itu, bulan lalu kalau nggak salah itu, ada lowongan kerja. Kemudian sampai tahap interview, yang terakhirnya ditanyain, sudah vaksin atau belum? Nah, itu udah. Karena kerjanya luar kota, jadinya belum vaksin, ya udah nggak bisa diteruskan. Oke, mungkin masih belum rezeki ya Puji ya. Iya benar. Oke deh, nggak pengen pergi kemana gitu, refreshing kayak gitu-gitu? Oh masih belum. Oh belum. Karena masih takut ya Kak. Iya. Oke. Jadi Puji ini concern ke masa depannya dulu, happy-happynya nanti aja dulu deh gitu ya. Cari masih kerja kan. Lagi. Oke, baik Puji. Yang terakhir apa yang ingin disampaikan? Silakan. Buat teman-teman, kalau ada kepentingan yang memang harus keluar, tidak apa-apa sih, kita selesaikan kepentingan kita, tetap jaga prokes. Kemudian kalau memang nggak ada sesuatu yang penting, di rumah aja. Mending di rumah aja. Kalau selama sesuatu itu bisa dikerjakan lewat jarak jauh, mending dilakukan di rumah. Takutnya ini kan memang sudah turun, tapi belum tentu itu virusnya itu belum tentu nggak ada di sekitar kita. Bisa betul. Jadi virus itu ada di sekitar kita. Jadi tetap waspada gitu kan? Iya, tetap waspada. Oke, baik, terima kasih Puji. Iya, tetap sama-sama. Sehat ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan terkait dengan tadi pekerjaan itu bisa segera terrealisasi gitu ya. Iya. Dapat yang bagus, dapat yang enak. Amin. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Oke, sahabat, baru saja kita simak apa yang sudah disampaikan oleh Puji Rahayu, seorang mahasiswi tadi, ya, pada akhir Juni dulu sempat terpapar COVID-19 dan
sudah melewatinya dan saat ini sudah sembuh, dan mudah-mudahan ini menjadi cerita yang menarik buat kita semuanya, memberikan semangat buat kita yang saat ini mungkin sedang terpapar, mungkin masih ada yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cerita-cerita inspiratif buat kita semuanya di Radio Sahabat Isoman. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.